dan saya Kak Rose. Kita akan bernyanyi bersama. Oh tidak. Mereka akan hadir dan akan kita dudukkan di kursi fitnah atau fakta. Bukan cuma mereka, tetapi ada berita yang akan kita klarifikasi di rumpifikasi. Dan sudah hadir Gus Wai di kursi fitnah fakta. Seperti apa klarifikasinya? Inilah Rumpi No Secret. Kita punya kursinya masing-masing ya, di sana, di sini, dan sini. Saya Kak Rose. Hari ini kita akan mulai Rumpi No Secret. Di pojok Rumpi ya. Apa yang akan kita bahas di pojok Rumpi kali ini adalah video hits yang dibuat kemarin dari seorang princess ya, Ences ya. Tahu, udah pernah lihat? Udah lihat belum, Ton? Kalau kalian pasti selalu update kalau soal Princess Syahrini ya. Barangkali ada yang belum lihat seperti apa videonya, inilah videonya ya. Coba kita lihat, awalnya sih biasa aja. Yang gong itu akhirnya. Coba lihat, yuk. Mana videonya? Sebentar di Holland, sebentar di Italia, sebentar di Jerman, apa? Oke, baiklah. Belum ada konfirmasi lanjutan apakah pihak yang memiliki panel di belakang yang jebol itu akan menuntut ganti rugi ya. Dan kita juga masih belum mengetahui bagaimana kabar dari handphone yang jatuh itu tadi ya. Tapi yang jelas Princess Syahrini-nya baik-baik aja. Ini akhirnya ya ada banyak sekali video dari sejak dia liburan kemarin yang nyebrang jalan itu udah wow gitu ya. Sekarang ini yang terbaru. Memang Princess Syahrini di awal tahun 2016 ini produktif sekali membuat video-video seperti itu begitu ya, dan ini cukup menghibur memang. Dan kalau tuh ya Allah ya, itu kamar ganti yang jebol ya kayaknya ya. Oke. Aduh, itu seperti terjadi apa tuh? Oh, oke, baiklah. Kita tinggalkan Syahrini yang makin kurus aja ya, badannya kurus gitu sekarang langsing. Kita beralih kepada Risty Tagor. Kita lihat dulu dari akun Instagramnya Risty Tagor. Jadi 3 hari yang lalu ya Risty Tagor pamit, katanya nggak mau main Instagram lagi. Begitu, pamit dulu ya dari Instagram. Terus kemudian ada captionnya juga subhanallah walhamdulillah begitu, dia mengucap syukur. Jadi kita bertanya-tanya apakah memang sudah waktunya, apakah sudah bukaan 5 gitu ya. Kita teliti, kita telusuri, dan kita kasak kusuk rumpi sana rumpi sini, dan diketahui ada di sebuah rumah sakit di kawasan Pondok Indah itu ada yang mendaftar atas nama bla 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 Tagor, ya kan? Ya kan? Apakah dia begitu ya? Jadi udah ditungguin 3 hari 3 malam itu para reporter dan wartawan sudah menunggu di rumah sakit, tapi tidak terjadi apa-apa. Oh, tanggal 10. Jadi udah ada booking kamar tanggal 10 Januari. 10 Januari itu kapan ya? Hari Minggu ya. Sekarang udah tanggal 12. Nah, sekarang kita sudah mengirimkan rumpi porter ya, yaitu reporter dari Rumpi, namanya Rumpi Porter. Yang akan melaporkan seperti apa sih kondisi di rumah sakit yang disebut-sebut itu tempat Risty nanti akan melahirkan. Berikut kita dengarkan. Oh, halo Mike. Halo. Ini yang jawab di sebelah sini sih. Oke, jadi tapi dari karena kan itu ditulisnya tanggal 10 begitu ya, sudah ada bookingan untuk kamar di tanggal itu. Halo. Belum ada suara? Oke, Mike. Bisa dengar suara? Bisa. Oke, silakan Mike, laporannya kamu sudah berada di rumah sakit, seperti apa situasinya? Apakah Risty Tagor sudah check in di rumah sakit itu atau bagaimana? Ya, menurut info yang aku dapat tadi jam 2:30 ya, dari resepsionis yang tidak mau disebutkan namanya. Ya, aku sambil mendik-mendik nih soalnya ngumpet-ngumpet ya. Di lantai 3. Oh, di lantai 3. Itu sudah ada bookingan atas nama Arista Ramadhani Tagor, kelahiran tahun 89, tanggal 10 untuk pemesanan
dengan Kamal bersalin di sini. Oke, tapi ini sudah tanggal 12, sudah ada tanda-tanda Risty Tagor? Dari tadi sih lagi nyari-nyari, nggak ada sih batang hidung keluarganya. Oh, keluarganya juga tidak terlihat. Stuart Collin juga nggak ada sih, lagi nyari-nyari. Stuart Collin juga nggak ada di situ ya. Tapi ramai di situ, rekan-rekan media sudah juga mendapatkan info ya? Cuman Rumpi di Porter aja di sini nih, yang baru undus. Oh, bau undus-undus ya. Rumpi banget emang namanya Rumpi Potter. Ini juga Rumpi ya. Oke, baik. Nanti kamu akan berapa hari berapa malam berkemah di situ untuk menonton? Oke, tetap semangat ya, Mike. Kita dengarkan nanti laporannya kalau memang saatnya Risty Tagor melahirkan. Karena ini kan pasti berita gembira juga buat keluarga Risty dan juga tentunya Stuart sang calon ayah. Oke, terima kasih, Mike. Siap. Oh, dan sekarang kita beralih ke Instagramnya Stuart Collin. Oh, bukan? Iya kan? Ini di Instagramnya Stuart Collin beberapa hari yang lalu, kira-kira 3 hari ya. Itu Stuart Collin memposting foto Risty Tagor. Ini diambil dari Instagramnya Risty gitu ya. Tulisannya, saya nggak tahu harus ngomong apa. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kesehatan buat istri dan anak saya. Amin. Ini sebenarnya kalau captionnya kan wajar ya, biasa aja ya. Namanya juga bapak yang lagi deg-degan kan mau punya anak. Tapi yang luar biasa adalah komentar-komentar di bawahnya. Ya, karena kita rumpi banget, jadi kita bacain semua ya kan. Ternyata di bawahnya itu ada dari kayaknya kerabatnya Risty Tagor yang kayaknya sebel gitu. Udahlah katanya. Udahlah Stu. Sudahlah, nggak usah bikin caption-caption yang gimana gitu, drama gitu ya. Belum bisa dimuncul, tapi saya bisa baca di sini karena sudah saya caption ya kan, rumpi banget ya. Oke, jadi ada beberapa saudaranya begitu yang ikut komentar, saudaranya di sini yang komentar di Instagramnya Stuart Collin. Di antaranya nih ya, dari siapa tuh? Oh, dibilang gini, adik kecil. Oh, dia dan kemudian dia akhirnya berbalas pantun juga dengan netizen-netizen yang lain begitu. Kemudian Stuart Collin menjawab keberatan-keberatan dari saudara-saudara Risty dengan menjawab begini, hai kakak, apa kabar? Selama belum ada ketuk palu dari hakim kan masih istri, begitu ya. Lagi pula yang ada dalam perut kan anak saya juga. Mendoakan istri dan anak juga nggak salah menurut saya, Kak. Alhamdulillah, kalau mau jadi saksi mending disimpan jawaban di tempat yang semestinya menjawab sebagai saksi di pengadilan, bukan di Instagram saya, Kak. Karena nanti kesannya kok ingin sekali menjatuhkan saya. Semoga sukses, begitu jawaban Stuart Collin yang masih tetap cool, santai, begitu ya. Walaupun, ya begitulah ya, kalau ini memang sudah menjadi pemberitaan umum itu memang banyak yang emosi itu banyak gitu ya, termasuk bukan saya. Pokoknya mudah-mudahan lancar lah persalinannya buat Risty Tagor ya dan juga Stuart Collin. Kita beralih ke berita selanjutnya. Berita apa? Oh, Gusway, ada apa? Coba kita lihat, ini ada headline menyangkut kasus yang melibatkan Rere Regina dan Charlie. Ada Ustadz Ahmad Wahyu Sabdana alias Gus Wei membantah adanya pernikahan siri antara penyanyi Rere Regina dan Charlie Van Houten. Langsung saja kita menuju ke Gus Wei. Tepuk tangan dulu buat Gus Wei. Assalamualaikum Gus. Ini kita sebelum ke Gus Wei kita akan lihat dulu profilnya. Begitu? Oke, Rizky Ridho. Setelah yang berikut ini kita ke sana dulu. Jadi udah ke Gus Wei, apa kabar Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kemarin habis press conference ya? Iya. Oke, habis press conference. Oke, baiklah Gus Wei, nanti kita ketemu akan klarifikasi betulkah memang tidak ada pernikahan atau pernikahan siri tidak ada ya? Tidak ada. Betul ya. Jadi apa yang terjadi di sana? Sabar, kita ke anak 3 ini dulu. Sampai ya jalan-jalan dari tadi ke sana kemari. Oke, siapa namanya? Upin, Ipin dan Karus. Nggak tahu. Lu suaranya lucu banget ya. Kenapa sih mereka ini kita undang? Kita lihat dulu beritanya berikut ini. Lesti Andriani, penyanyi dangdut berusia 16 tahun ini namanya mulai dikenal di tahun 2014 lalu saat menjadi juara salah satu kontes dangdut. Nama Lesti sering menjadi perbincangan karena kisah kedekatannya dengan Rizky Syabarudin, yang juga salah satu jebolan ajang pencarian bakat yang sama dengan Lesti. Kisah asmara Rido Syafarudin, kembaran Rizky yang berusia 19 tahun ini pun sering menjadi perbincangan karena Rido hubungan spesialnya dengan Salsa putri dari pedangdut Iis Dahlia. Lalu bagaimanakah kelanjutan hubungan Rido dan Salsa, dan benarkah bahwa sesungguhnya yang mengagumi Prilly adalah Rido bukan Rizky? Dan bagaimana pula perasaan Lesti yang gagal menjadi juara di satu kontes dangdut tingkat Asia kemarin? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Unfold before you what I've strung together.
Rizky, yang mana Rido? Ada yang tahu? Yang mana? Yang mana Rido, yang mana? Yang kamu jawabnya jangan gitu, yang sini Rido. Ya gimana maksudnya? Yang sini Rido, yang sini Rizky. Ini Rido, itu Rizky. Ah, betul nggak? Rizky, ini Rido. Oh, Lesti tahu, Iya tahu. Kamu taunya dari mana, Lesti? Beda kok mukanya. Sering ketemu jadi tahu ya. Gantengan mana, Dek? Gantengan mana? Gantengan siapa? Lesti gantengan siapa? Rizky dong ya. Gantengan Rizky lah. Ya, enggak sama-sama. Oh, iyalah kembar, masa yang satu ganteng yang satu enggak ya. Oke, baiklah, kita akan ngobrol sama mereka langsung. Kita akan dudukkan di kursi fitnah atau fakta. Sudah berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rampe. Oke, baik pemirsa ya, ini kalian sudah 2 kali ya duduk di kursi panas ini ya. Lesti udah 3 kali ya, Lesti ya? Iya. Kamu yang menang, Lesti. Karena yang lain baru 2 kali. Seperti biasanya pemirsa, anak-anak ini berapapun umurnya, walaupun masih muda, mukanya polos ataupun mukanya udah nggak polos lagi, tetap semuanya akan kita suruh duduk di sini untuk kita tanya-tanya sekepo-keponya dan jawabannya harus jujur. Ya, apa adanya. Karena kan nggak perlu ada yang ditutup-tutupi kan? Ya, enggak. Coba dengan fitnah atau fakta. Pertanyaan pertama kepada Lesti dan Rizky. Fitnah atau fakta bahwa kalian berdua ini memiliki panggilan sayang. Rizky menyebut Lesti dengan Dedek Mbi. Lesti menyebutnya dengan Aa Iki. Fitnah atau fakta? Makna. Bener ya? Makna. Bener ya? Kamu manggilnya siapa kalau manggil Lesti? Dede. Oh, Dedek juga. Mbiu ini apa Mbiu? Apa? Kakak. Tanya dulu dong. Kakak Iki. Kamu manggil dia apa sih? Kak. Dede. Dede apa? Aku kakak. Dede Iya kecil. sih, dia memang suka panggil Biu. Mbiu, apa artinya Mbiu? Apa ya dulu? Gak tahu. Apa ya dulu? Dari... Kenapa kamu suka manggil dia Mbiu? Enggak, dia. Kamu amnesia ya? Suka gitu deh, kan panggilan saya masih dilupain. Terus sekarang Dede aja ya? Iya, Dede. Oke, Fitnah atau fakta? Rizky dan Rido. Kalian hari ini pakai baju hitam-hitam. Kemana-mana kalian setiap acara pasti pakai baju yang kembar. Tapi sesungguhnya kalian berdua itu warna favoritnya adalah pink alias merah muda alias merah jambu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Jujur aja. Bener ya Lesti ya? Mereka suka warna pink ya? Enggak. Serius? Yang mereka Udah lah. suka warna apa emang Rido? Biru. Kamu? Merah. Oh, kamu berarti ya kan merah dikasih putih dikit pink dong jadi. Enggak lah. Oh, oke, baiklah. Fitnah atau fakta Lesti? Bahwa kamu menolak job dengan honor ratusan juta rupiah demi bisa berkumpul lebaran bersama keluarga. Fitnah atau fakta? Fakta. Nih, luar biasa loh. Terus? Iya. Enggak nyesek gitu. Apa besoknya langsung dapat lagi yang 200 juta? Enggak, kan rezeki mah udah diatur. Nanti ke depannya Allah akan merencanakan yang spesial buat aku nanti. Ratusan juta benar honornya? Enggak, itu mah lebay. Oh, lebay. Jadi berapa honornya? Ya segitu pokoknya. Segitu. Ya puluhan juta rupiah, mendekati 100 ya, 99 juta. Amin. Ayo pintar loh, hebat ya anak ya. Oke, baiklah, lanjut. Rizky Ya. dan Rido. Semenjak kalian terkenal, kalian berdua itu kalau naik ojek selalu gratis. Fitnah atau fakta? Ya Allah. Kadang-kadang. Kadang-kadang doang. Padahal kalian naik berapa ojek itu? 2. Naik 2 ojek ya? Berarti ada 2 ojek itu yang gratisin kalian. Pernah nggak? Yang satu gratis, yang satu bayar? Ya, pernah. Pernah. Siapa yang suruh bayar? Ya, yang dinaikin yang bayar lah. Iya, nggak maksudnya yang suruh bayar kamu. Misalnya kamu yang gratis, yang suruh bayar siapa? Dia yang bayar. Dia yang bayar. Kamu yang bayar. Jadi kamu yang disuruh bayar. Muka kamu kurang melas sih mungkin. Enggak sih, Bapak itu kagum. Enggak, gitu. kagum Kagum. aja, iya. Aduh, Rizky Ridho naik. Ngomong nih ojek gitu. Tapi foto bersama. Ya, Selfie dulu. selfie dulu. Oh, kamu suruh bayar karena kamu nggak mau selfie Ya, sih. karena ada ganteng sedikit cekrek. Ganteng sedikit cekrek. Siapa?
bapak itu. Oh, bapak itu. Ada langganan? Kamu ada langganan? Gojek? Enggak ada langganan. sih. Saya naik ojek nggak ada yang gratisin saya sih. Dan nggak ngajak selfie lagi. Parah. Fitnah atau fakta? Lesti. Bahwa setelah menang di ajang menyanyi itu kamu langsung membeli mobil, rumah, apartemen untuk keluarga kamu. Benar atau fakta, Lesti? Aminin aja, itu kan doa ya. Iya, doa benar. Aminin aja. Tapi jawab, udah belum? Udah dibeli belum? Udah. Renovasi rumah udah? Udah. Beli rumah udah? Amin. Amin belum berarti. Mobil udah? Mobil memang udah ada. Oh, mobil memang udah ada. Ada artikelnya tuh, coba kita lihat bunyi artikelnya. Menang ajang, Lesti berhasil renovasi 2 rumah, Cuco. Bukan cuma 1, tapi 2, ya kan? Luar biasa loh. Kamu kapan beli rumah? Cepet-cepet loh, karena Senin harga naik, ya kan? Lanjut. Hari naiknya. Fitnah atau fakta? Rizky dan Ridho bahwa kemarin kalian itu sampai mendatangi ibu-ibu hamil. Gara-gara ibu-ibu hamil itu pengen perutnya dielus sama kalian berdua. Fitnah atau fakta? Kalian memegang istri orang. Iya. Ya fakta kan di situ ada suaminya juga. Oh ya ampun. Jadi, kenapa emang hamilnya anaknya kembar? Iya, ya mereka pengen mungkin ya mungkin. Kamu tahu kalau ibu itu pengen kalian dia datang atau gimana? Atau kalian yang datang? Setiap kali kita show atau kemana pasti ada yang orang hamil minta pegang atau gimana. Si Ombong tuh hamil. Ya kali-kali melahirkan kalau udah dielus-elus ya kan. Langsung. Fitnah atau fakta buat Lesti dan juga Rizky? Bahwa hubungan kalian itu belum mendapatkan restu dari ayah Lesti. Hubungan apa? Iya. Ya itulah kalau kalian nonton bioskop bareng tuh sebenarnya bapak gak suka. Belum pernah nonton kita, belum pernah. Ya, pergi ke Dufan bareng. Itu sama keluarga kok. Itu sama keluarga. Ya kalian dibilang pacaran-pacaran gitu. Dibilang pacaran-pacaran gitu sama fans ya kan. Hah? Jadi kalian gak ada apa-apa nih berdua? Gak ada cuman. Ada. Mas coba kita lihat apa sih komentar kalau misalnya nih. Kamu tapi ada perasaan gak sama Lesti? Ada. Lesti apa Prilly? Ayolah. Lesti apa Prilly? Emang harus milih? Enggak sih. Enggak kan? Kita lihat seperti apa komentar bapaknya Lesti berikut ini, kita lihat sama-sama. Kalau kedekatannya itu sebagai saudara, kalau kedekatan yang menjurus ke arah ke sana saya masih belum ada lah, belum mengizinkan soal itu. Terus kalau masalah kedekatan mungkin bukan sama Rizky Ridho aja, cuma kan yang sama lain kayak Adi seperti memang udah saya anggap anak saya sendiri, termasuk mungkin sekarang Rizky Ridho. Ada yang mau kamu sampaikan nggak ke bapaknya Lesti? Nggak ada. Nggak ada. Ya udah kita mungkin kalau kita sampai ke secara langsung aja Pak, sini Pak, sini Pak. Tepuk tangan dong nih buat bapaknya Lesti yang sudah hari ini. Apa kabar Pak? Pak. Sip, Pak. Alhamdulillah. Bapak duduk. Bapak yang duduk. Bapak yang duduk sini Pak. Bapak duduk. Fitnah atau fakta Bapak? Tetap. Pak benar Pak, Lesti masih belum boleh pacaran? Belum? Umur berapa dia boleh pacaran Pak? Sampai dia benar-benar matang aja. Matang tuh gimana Pak taunya Ya, Pak? Udah empuk, merah. Bukan. Apa gimana? Itu mah buah. Kalau Lesti maksudnya kan dia punya cita-cita sendiri. Oh deketin lagi Pak, deketin. Ya, dia punya cita-cita sendiri, yaitu pengen bahagiain orang tua. Ya, alhamdulillah sekarang udah saya bisa rasakan. Dan dia juga masih ada yang belum tercapai. Apa itu Pak? Kalau boleh tahu? Rahasia. Oh rahasia. Rahasia itu nggak sebenarnya itu cita-cita Bapak apa cita-cita Lesti? Lesti dari kecil. Oh dari kecil ada Pak? Ada. Apa sih Pak? Saya bisikin Pak. Mudah-mudahan itu tercapai. Mungkin Ya kalau udah, apartemen sih. nanti kalau udah terbukti baru saya jelasin. Oh gitu ya Lesti ya. Jadi sampai itu terwujud baru dia Ya. boleh. Ini dalam Kan, karir atau dalam apa Pak? ya dari karir juga terus dari materi juga iya. Oh dari karir dan materi, oke Pak. Bapak kalau misalnya nih nanti suatu saat dia udah boleh pacaran nih, cowok seperti apa sih Pak yang Bapak lebih senang kalau itu jadi menantu Bapak? Kalau buat saya yang penting
bagi pribadi saya, mungkin mereka suka sama suka, terus yang satu keyakinan, dan juga dia anaknya soleh. Buat saya nggak dipilih itu orang yang ganteng atau orang yang kaya. Yang penting itu ya. Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Beres. Belum. Sebelumnya kita juga tadi ya dengerin suaranya Lesti nyanyi. Ih, bagus banget. Pantas kalau dia itu menang kemarin juara 2 ya, ajang untuk se-Asia. Gimana rasanya Lesti? Bangga deh mengalahkan dari negara-negara lain gitu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus kamu nazar apa kalau bisa menang itu, kamu apa? Punya nazar apa? Nazar. Apa ya? Kalau aku mah nggak nazar, cuman setiap Allah kasih rezeki, aku tuh maunya syukuran gitu. Oh, udah syukuran? Udah. Oh, udah. Tapi harus pas malamnya udah selesai, paginya harus langsung. Itu udah kamu laksanakan. Udah. Oke, baiklah. Sekarang kita renovasi 2 rumah. Itu habis renovasi rumah 2 biji emang rumah yang kamu renovasi? Enggak, Kak. Yang di kampung aja. Oh, yang di kampung. Ya. Yang di Jakarta belum direnovasi. Amin. Ketawa gitu. Oh, gitu. Kan beritanya ada 2 rumah, emang 2 rumah benar tuh? Enggak, itu mah lebay aja. Lebay, tapi dianggap doa aja ya, amin Iya, doa, aja. amin aja. Kalau kalian berdua nih, Rizky Marido, benar ya? Kamu kan lagi apa sih di sini ngontrak? Enggak sih, dia udah dikasih tempat tinggal gitu. Oh, sama- tapi benar waktu itu kamu sama Mama Iis Dahlia, kamu dikasih itu rice cooker biar bisa masak nasi? Enggak, memang udah dari dulu kita itu kan kos dulu. Itu memang udah punya rice cooker Oh, sendiri, kirain masak dikasih, sendiri. enggak dikasih lagi sama Iis Dahlia? Ya, enggak lah. Enggak, iya. Enggak. Oh, gitu ya. Udah nggak apa-apa, minta duitnya aja lain kali ya. Oke, sekarang kita minta mereka bertiga untuk katakan Rumpi. Apakah itu katakan Rumpi? Kita akan minta mereka untuk bercerita apa yang mereka ketahui dari berita-berita yang ada di sana. Oke, inilah berita yang pertama. Fahrul. Cinta baru Rina Nose. Lesti pasti tahu nih, Lesti kan kamu 2 bulan ya, 2 bulan lihat langsung. Emang gimana sih mereka berdua tuh? Emang deket? Kalau setahu aku sih, Teh Rina itu kan memang dengan semua host, komentator memang dekat. Tapi kalau hubungan sama Om Fahrul, nggak tahu. Oh, nggak tahu, tapi memang denger-denger sih memang deket gitu. Tapi entah deket apa. Terus Om Fahrulnya gimana? Kalau kamu lihat Om Fahrul tuh, kalau lihat Tante Rina tuh gimana? Kalau yang aku lihat sih lebih Om Fahrulnya yang suka Teh Rina. Oh, jadi dia yang lebih ngejar-ngejar. Ya. Terus Saiful Jamil cemburu nggak? Om Ipul mah setiap lihat perempuan yang baru pasti suka. Ini kemarin perempuan yang baru yang mana yang diincar sama Bang Ipul? Kashiha. Kak Shiha. Oh, Shiha ya. Iya. Tapi Shihanya mau nggak? Enggak, kan udah punya pacar. Oh, udah punya pacar. Bang Ipul udah punya pacar dong? Udah tahu. Next berita kita lihat. Set berikutnya. Aduh, pilih Nasar atau Saiful Jamil? Ini jawaban Siha. Sihanya yang ditanya mau pilih Nasar. Kalau menurut kalian ya, menurut kalian deh ini ya. Kamu nonton juga kan? Suka nonton ya? Kalau menurut kalian Siha itu kalau misalnya dia belum punya pacar, dia lebih cocok sama Saiful Jamil? Apa lebih cocok sama Nasar? Oke. Enggak ada. Kenapa? Kenapa? Ayo. Kenapa Rido? Udah julid. Apa sih? Enggak. Apa Rido? Enggak. Dua-duanya apa? Dua-duanya apa? Apa itu? Lesti. Kalau menurut kamu cocok sama yang mana? Bingung. Apa jangan-jangan cocoknya adalah Bang Ipul sama Nasar? Nah, julid. Nah, aduh. Ayo. Sebagai host bareng berdua. Ya, kalau masih kan nge-host berdua duet ya kan, sama-sama penyanyi. Mana yang sama cocokan sama yang mana, Lesti? Kalau enggak dua-duanya juga. Enggak dua-duanya ya. Oke, baiklah. Oke, ada lagi Viti, kita mau lihat tayangan berita selanjutnya. Oh, yang itu akan kita bahas sama siapa, tentang apa? Mari kita lihat berita hangat berikut ini.
Muhammad Wahyu Sabdana atau yang sering disebut Gus Wei. Sejak akhir tahun lalu hingga kini namanya sering disebut dalam perseteruan antara Rere Regina dan Charlie Van Houten. Rere yang mengaku pernah dinikahkan dengan Charlie tanpa wali dan mahar oleh Gus Wei di sebuah kamar hotel pada tahun 2011 saat usianya beranjak 20 tahun. Saat itu Rere mengaku seperti diguna-guna karena menuruti semua proses itu tanpa berpikir jernih. Di akhir tahun 2015 lalu, melalui sambungan telepon, Gus Wei mengakui adanya permintaan dari Charlie untuk menikahkan dirinya dengan Rere Regina. Gus Wei menyebut sesudah meminta Rere mengucapkan syahadat, ia menggenggam tangan Rere dan Charlie dan menyalamkannya, lalu menyebut itu sudah mut'ah namanya. Di sambungan telepon itu pula, Gus Wei menyebut ia sempat bertanya apa janji Charlie untuk mahar Rere, yang kemudian dijawab apartemen dan mobil. Pada Januari ini, Gus Wei muncul mengklarifikasi bahwa ia tidak pernah menikahkan Rere dan Charlie. Ketika saat itu muncul pertanyaan apakah ini pernikahan siri, dan kemudian setelah Rere dan Charlie bersalaman, ia mengatakan sudah mut'ah, konteksnya hanyalah bercanda. Seperti apa kisah sesungguhnya versi Gus Wei dan mengapa kini ia seolah berganti kubu? Saksikan Rumpi No Secret. Oke, baik. Sekarang sudah langsung kita akan tanya, karena ada berita kemarin di luar sana, Gus Wei ini baru melakukan press conference begitu ya. Langsung kita juga mau tanya langsung karena beritanya sedang ramai diperbincangkan. Ada Gus Wei dan didampingi oleh pengacaranya Bang Heri Wijaya. Heri Wijaya. Oke. Gus, ini mau tanya nih Gus. Jadi sebenarnya itu bagaimana sih Gus? Kenapa tiba-tiba Gus Wei mengatakan bahwa saya tidak pernah menikahkan, tapi sebelumnya kita sempat dengar ada pembicaraan telepon, kalau saya sempat dengar itu kan seolah-olah mengiyakan memang ada gitu pernikahan. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Begini, kalau kami boleh mengutarakan, kita harus memaklumkan karena Rere kan non-muslim kan asalnya. Sehingga pengertian dan wawasan agama, khususnya agama Islam, beliau belum tidak begitu paham. memahami. Jadi yang itu terjadi adalah? Ya pada saat memang ada rencana untuk menikah siri. Menikah siri memang ada rencana. Memang ada rencana gitu. Cuman belum karena apa? Dia kan non muslim. Kalau non muslim berarti kita harus samakan dulu. Harus disamakan dulu dong. Tapi memang betul terjadinya itu di sebuah kamar hotel. Iya. Kenapa harus di sebuah kamar hotel? Bukan? Saya kurang tahu. Itu ada permintaan dari? Momen itu waktu itu si Charlie dia mau bikin klip. Klip? Iya, video klip. Oh gitu. Nah, jadi video klipnya Charlie ceritanya tentang? Kurang tahu saya. Oh itu. Gitu. Jadi ada yang videokan itu ada? Oh bukan, dia ada urusan di manajemen industri musiknya dia. Oh saya pikir adegan itu di videoin. Bukan. Bukan. Terus momennya itu kebetulan ada program, saya kan ada ada hubungan khusus sama Charlie. Kita juga mau menggalangkan suatu bisnis. Jadi memang itu atas permintaan Charlie di kamar ya, bukan di function room gitu, bukan ya, di kamar. Nah kemudian Gus Wei di sebelumnya kan Gus Wei sempat menyatakan tuh, saya dengar cerita, saya mau tanya langsung. Gus Wei mengatakan bahwa kemudian mengucap kalimat syahadat, kemudian salaman, kemudian Gus Wei mengambil tangan Rere dan mengambil tangan Charlie, kemudian disalamkan berdua. Itu apa artinya? Itu begini, sebenarnya di dalam rekaman apa yang waktu dia itu telepon? Bukan telepon, itu rekaman itu baru. Rekaman apa? Rere waktu kita itu ngobrol sama Rere, kita itu di record ya Mas ya. Jadi kita nggak begitu sadar gitu. Karena kan saya di samping dakwah gitu kan, kita sering mujahadah, sering istighosah. Santri-santri kami, jemaah itu kebanyakan mereka kalau nikah saya yang dipilih untuk menikahkan. Jadi kami itu menikahkan orang itu 100 orang lebih gitu loh. Jadi maksudnya? Tapi nikah secara prosedural ya, sesuai dengan aturan fikih-fikih Islam. Gitu. Jadi maksudnya? Jadi ketika saya ngobrol sama Rere, waktu aku menikahkan kamu sama Charlie, itu karena keterbiasaan aku itu menikahkan orang gitu loh. Seharusnya bahasa Gus, Re, waktu kamu nikah sama Charlie gitu loh. Harusnya demikian. Maksudnya gitu. Gimana? Jadi bukan Gus yang menikahkan, bukan. Tapi mereka pernah menikah? Pernah. Belum, nggak tahu aku. Nggak tahu. Cuman Charlie pernah curhat. Ketika itu kan saya tagih, Char, kapan kau nikahi? Dia kan sudah aku Islamkan. Gitu kan. Tapi Gus masih ingat nggak? Gus pernah ketika melalui telepon, Gus bercerita bahwa iya memang waktu itu pernah diucapkan kalimat syahadat, kemudian pegang tangan Rere, pegang tangan Charlie, disalamkan, kemudian nah ini namanya mut'ah. Begini. Setelah saya Islamkan,
salamlah kamu sama Charlie. Siapa tahu nanti jadi jodoh kamu. Oh gitu. Nah, Oke. salaman. Oke, baik. Kita akan berbincang lagi begitu. Ini supaya clear ya, Gus. Kalau Siap. di sini kan live, jadi nggak ada edit-editan nih. Setelah yang berikut ini tetaplah di Rumpi. No Secret Club. Jadi kita mau mengklarifikasi langsung sama pihak Gus Wei ini supaya ya tidak simpang siur begitu ya. Jadi bisa langsung ditanyakan. Kita lihat dulu seperti apa komentar dari Rere Regina. Kita minta komentar Gus Wei. Kita saksikan bersama ini. Mau saya nikahi beneran? Ya kalau kamu nikah beneran, aku mau membantu. Aku kan bilang gitu kan? Iya. Ya aku mau, tapi asalkan harus kamu nikahi beneran. Ya mungkin siri dulu lah. Ya udah, ayo. Nah, kamu terus tak sahadatkan itu, terus sama Charlie, terus tak pegang tanganmu, tangan Charlie. Nah, gitu kan, kamu tak salamkan itu, terus Charlie salaman sama aku. Nah, gitu, waktu itu sudah mutah namanya, gitu. Karena aku sebelum nikahin kamu, terus kamu, apa mas kawinnya? Ada lagu sebenarnya mas kawin harus diwujudkan, gitu. Aku mau nolong nikahin kamu sama Rere, asalkan kamu ngasih sesuatu ke Rere. Karena kalau nikah siri itu nggak punya waris. Apa janjimu? Janjiku belikan apartemen sama mobil. Oke, gimana Gus Wei? Seperti apa yang kami jelaskan tadi. Karena keterbiasaan kami berkata untuk menikahkan gitu. Tapi memang waktu itu memang demikian. Maksudnya program. apa sebetulnya? Maksud dari Gus Wei apa? Kalimat yang dimaksud apa? Yang dimaksud tadi ketika itu kan memang ada tujuan niat mau menikahkan beneran. Okay. Tapi masalah itu sebenarnya ngebahasnya kami campurkan dengan ngebahasnya waktu pertemuan di hotel tersebut. Jadi ini kalau berandai-andai kalau menikah janji Charlie apa begitu? Soalnya kan kasihan Rere nanti. Kalau Siri kan nggak ada akte, ya kan? Jadi ada. Gus Wei belum pernah menikahkan Rere Belum. dan Charlie, baik itu Siri maupun mut'ah. Tapi kalau mut'ah dia sudah mut'ah, kalau dihitungkan mut'ah. Maksudnya Mut'ah gimana? kan nggak harus ada aku. Oh gitu. Iya, kalau memang itu sudah dikatakan Siri gitu, walaupun Itu belum. belum. Sebenarnya nikah Siri itu juga bahasa Indonesia aja. Nikah itu tetap sah selagi ada walinya. Oh, itu ada walinya tapi? Nggak ada, tapi kalau dia mut'ah, salaman sendiri nggak ada wali pun, Itu tetap dengan sah. inamal a'malu binniyat, niat dengan apa ya, perjuangan, sah. Contoh di Amerika. Jadi tidak ada hubungannya sama Gus Wei Nggak ada, gitu. Jadi walaupun cuma nggak ada mereka Gus, berdua dia aja. mut'ah. Cuma mereka berdua aja. Iya. Oke. Gitu. Begitu. Oke, baik. Jadi cukup clear nih. Jadi Betul. Gus Wei tidak pernah menikahkan, Tidak Siri pernah. tidak pernah menjadi apa istilahnya yang menikahkan gitu enggak ya. Hanya membantu saja bertanya kepada Charlie kalau mau menikah mas kawinnya apa yang dijanjikan. Iya. Memang betul Charlie Betul. pernah. Jadi faktanya memang ini kan Kalau ada nggak dua salah waktu itu Teteh, Charlie itu Rere, kamu minta apa Re gitu terus mobil gitu Oh. loh, ingatku lah ya Insya Allah gitu. Tapi Charlie, ya wis oke bilang gitu. oke. Nah itu sudah mut'ah itu kamu. Oh gitu. Iya, saya bilang begitu. Itu kan tapi mohon maaf ya itu ada sih organisasi Islam yang demikian itu ada memang. Oh, oke. Tapi Gus Wei tidak. Tidak. Itu. Oke, baik. Nah, ini sekarang kita mau tanya lagi nih. Siap. Ini ada satu hal lagi nih, saya juga dipesan bahwa Gus Wei itu sebel banget disebut sebagai guru spiritual gitu. Iya, kenapa Gus? Kalau spiritual setidak-tidaknya sebelum Charlie itu datang, sebelum dia sukses, itu aku membantu pakai apalah sesuatu media atau apa. Kita di rumah nggak ada media, nggak ada apa-apa selain ngaji, sholat, dan Charlie datang sudah sukses. Jadi guru agama bukan Ya, guru spiritual. mungkin demikian lah. Baiklah. Oke, kita lihat ini komentar Regina mengenai guna-guna nih. Gus Wei, kita tanya sama Gus Wei. Yang berikut. Ke hutan Purwonya iya, tapi aku nggak sampai masuk ke hutannya, aku di mobil. Saya ditinggal di atas gitu, di mobil, di apa sih saung-saung gitu lah ya. Yang cowok-cowoknya pada pergi ke pelosok-pelosok masuk-masuk gitu, aku juga nggak ngerti. Bilangnya jalan-jalan doang, hutan ngapain nggak tahu. Sama Charlie lah ya diguna-guna, diikat rambutnya Rere sama rambutnya Charlie terus ditanam di kuburan. Nah, ini hutan Purwo. Itu Gus Wei ikutan yang ngajak atau gimana? Saya memang saya yang mengajak. Untuk gitu. apa?
Di sana itu kita adakan mujahadah. Begini Teteh, Islam itu sangat luas. Ada syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ya. Kalau kita sudah mencapai wawasan tentang ma'rifat, kita lihat profil dan biografi tentang para nabi dan rasul. Nabi Musa menemukan kitabnya Taurat itu di Gunung Tursina. 41 hari, 40 hari. Terus ada lagi Nabi Dawud, dia itu bertasbih di gunung, di hutan, kan gitu kan. Dicari lokasinya dan seperti apa? Seperti metafisikanya yang kuat. Seperti Nabi Muhammad pun dia itu menemukan Al-Quran di Gua Hiro. Jadi kalau orang itu berjalan di sana dengan memakai syariat-syariat Islam, hukumnya sah. Oke, baik. Jadi itu memang dalam rangka ibadah. Betul. Gitu ya, dalam rangka ibadah. Kalau mengenai rambut diikat itu gimana? Nah, itu yang kadang-kala aku dulu sempat pernah mau menuntut Charlie. Oh, kenapa? Saya justru tidak menyalahkan si Rere atau mamanya, saya menyalahkan Charlie. Karena si Charlie itu, saya sering ngomong, Char, kamu itu artis apa dukun? Aku sampai pernah bilang gitu. Karena dia tuh sering goib gaya-gaya gini, gaya-gaya gitu dia. Aku bertemu pertama aja kaget ya. Ini artis apa dukun? Dia ngomong dia sama mamanya, sama Rere ya. Kata itu kan mamanya telepon, Gus tolong dilepas dong rambut. Hah? Rambut mah? Rambut apa? Katanya rambutnya Rere sama rambutnya Charlie itu diikat terus ditanam sama Gus. Saya kan nggak langsung mengelak kan ya. Oke lah Ma, coba nanti saya klarifikasi dulu sama Charlie. Ya, akhirnya saya telepon Charlie, saya undang ke rumah. Char, ngapain lu ngomong-ngomong rambut? Iya Gus, aku keceplosan ngomong aku. Hah? Tapi yang melakukan itu adalah Charlie. Jadi nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada. Jadi Gus ini cuma menjembatani komunikasi. Sempat aku telepon, kenapa kamu bawa bahasa-bahasa mistik? Aku nggak kenal masalah mistik ataupun agama. Aku sudah terbiasa bahasa gitu. Gitu. Nggak tanya tujuannya apa diikat rambutnya? Katanya tujuannya biar aku kelihatan di samping aku memprioritaskan raganya, tapi aku ngejaga jiwanya. Oke, baiklah. Nah ini kita tanya sekarang sama Mas pengacara nih. Ini kan ada kemarin sempat terlontar bahwa akan menuntut Rere, Charlie gitu, itu gimana sekarang sebetulnya proses hukumnya yang akan ditempuh seperti apa sih Mas? Ya gini, jadi saya kenal sama beliau ini udah cukup lama. Sudah puluhan tahun, 10-an. Datang ke kantor menceritakan ada perihal seperti ini. Terus Gus mau bagaimana? Mas, saya sih sudah maafkan. Oh, sudah dimaafkan? Sudah, saya sih, ya karena mungkin karena Charlie sudah minta maaf. Yang saya kenal dia kan ustadz, karena guru ngaji dan lain-lain. Terus kenapa Gus? Tapi ini para jemaatku jadi semuanya komplain jadi antipati dan lain-lain. Oh kalau begitu kan saya bilang kata maaf juga itu baik, tapi kan perbuatan tidak hilang. Supaya ada efek jerah dan tujuan untuk mendidik. Jadi langkah hukumnya adalah? Kita somasi dulu, kita tegur. Minta jawaban dari Charlie dan juga dari... permohonan maaf dari Rere Regina maupun ibunya untuk meluruskan pernyataan. Jadi hanya Rere Regina dan ibunya? Ya, karena pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa dia menikahkan itu kan tidak terbukti. Baik. Oke, kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Berisik. Apa yang mau disampaikan Gus Wai buat Rere dan juga Charlie? Menurut Gus, islah ajalah. Eksistensi itu kan tidak harus demikian juga. Di samping itu kita mencari dengan karya kan, kita raih eksistensi kita dengan karya, dengan skill kita. Ini kemarin Gus Wai itu kok membantu Rere gitu terlihat. Memang demikian, Gus itu dari dulu itu kasihan sama Rere. Kenapa itu anak baik, anak polos, memang gitu. Tapi saya nggak tahu akhir-akhir kok lama-lama kalau memang dia baik, kenapa aku harus direkam? Kenapa harus demikian kan gitu kan? Jadi lama-lama aku juga agak ada pagar lah dalam diri saya. Saya jadi batasi. Merasa dimanfaatkan gitu Gus Wai? Insya Allah demikian mungkin ya. Kalau sama Charlie sendiri pernah sama aja. Jadi Gus Wai ini seperti di tengah-tengah di antara mereka berdua. Saya tidak berpihak kanan dan kiri dan saya mengharapkan mereka yang saya tahu baik sekarang menjadi baik lagi. Tapi memang harus ada yang diluruskan gitu demi supaya nama Gus Wai juga di mata jemaat itu juga kembali baik begitu ya. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Gus Wai dan juga Bang Heri yang sudah ada di sini.